Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan atau fungsi dari SQL Join. Di sini saya sudah mempunyai database yaitu DB 185162501000 dan pada isinya terdapat 4 tabel, yaitu tabel departemen, login, my tabel, dan user departemen. Pertama-tama untuk menjoinkan tabel, di sini saya mau menjoinkan tabel login dan my tabel. Oke, kita tampilkan dulu tabel login dan my tabelnya. Di sini dengan perintah yaitu select from my tabel. Kita kasih limit 5 agar tidak banyak data yang tampil nantinya. Oke, sudah tampil tabel isi dari my tabel. Kemudian kita tampilkan sekarang tabel login. Nah, bisa kita lihat pada isi my tabel dan tabel login ini, di sini username dan emailnya itu sama. Syarat untuk melakukan join yaitu adanya persamaan pada kedua tabel atau tiap-tiap tabelnya ada persamaan. Di sini terdapat di kolom email itu ada email dan username juga pakai email. Maka dari itu langsung saja kita lakukan join dengan persamaan yaitu username dan emailnya. Di sini select, saya menampilkan ID, misalkan nama, kemudian username from my tabel. Oke, join tabel mana yang mau kita join, yaitu tabel login. Kita tulis kemudian on login titik username sama dengan pada tabel my tabel itu yang sama yaitu email, berarti my tabel titik email. Oke, kita kasih limit lagi, limit 5. Nah, maka tampil di situ kita joinkan hasil dari join my tabel dan tabel login yaitu seperti ini. Kemudian di sini saya menggabungkan atau menjoinkan ke tabel departemen, tabel my tabel, dan user departemen. Sini saya menjoinkan 3 tabel. Kita tampilin dulu tiap-tiap isi tiap-tiap tabelnya, tabel my tabel, kemudian tabel user departemen, oke, kemudian kita tampilin tabel departemen, isi tabel departemen. Sudah tampil ketiganya. Kita lihat ketiga tabel ini. Untuk menggabungkan ketiga tabel, kita lihat di my tabel itu dan user departemen, ID dan user ID sama, dan user departemen dan departemen kode departemennya sama. Maka untuk menggabungkan ketiga ini kita lakukan penggabungan my tabel dulu dan user departemen dengan persamaan yaitu ID dan user ID-nya. Sama seperti tadi, kita select apa yang mau kita tampilin. Di sini kita tampilin ID, nama, dan kode departemen aja, kode departemen. Oke, kode departemen.
kita join lagi, berarti user departemen, tabel user departemen on user departemen titik user ID, berarti kan yang samanya kan persamaannya user underscore ID sama dengan di my tabel itu ID, berarti my tabel titik ID. Oke, kita kasih limit 5 biar gak banyak data yang muncul. Nah, sudah digabung, sudah tampil my tabel dengan penggabungan tadi user departemen, yaitu ada kode departemennya. Kemudian kita gabungkan sekarang user departemen dan departemen. Kita gabungkan ketiganya tuh sekarang my tabel, user departemen dan departemen. Yang kita tampilin ID, nama dan nama departemen. Oke, join. Kita pakai yang tadi user departemen. Oke, udah yang kita pakai yang tadi. Kemudian di sini join. Nah, sekarang departemen. Kita join tuh departemen ke my tabelnya. Departemen on departemen. Nah, persamaannya apa? Departemen dengan user departemen tadi persamaannya adalah kode departemen. Berarti kita tulis di sini kode underscore departemen dengan persamaannya yaitu di tabel user departemen. Di kolom kode departemen juga, kode departemen. Oke, ini kode departemen ya, tuh di departemen dan di user departemen kita lihat sama. Oke, itu persamaannya yang kita gabungkan. Kemudian kita kasih limit 5 lagi. Nah, maka jadi inilah hasil dari penggabungan 3 tabel lagi tadi, my tabel, user departemen dan departemen. Ada ID dan nama departemennya muncul di situ. Kemudian kita mau melihat nih jumlah semua kepegawaiannya, jumlah semua datanya ya. Kita mau melihat nih semua datanya dengan cara seperti ini. Nah, akan tampil semua datanya, yaitu ada 1002 data di sini. Nah, ada lagi cara untuk menampilkan langsung gitu sederhananya dengan menggunakan count. Di sini select count from my tabel, count banyaknya data from my tabel. Nah, maka nanti akan muncul jumlah datanya yaitu 1002. Kemudian kita mau tahu nih, di sini saya dapat kasus dari dosen saya untuk menampilkan atau mengkelompokkan tiap-tiap unit ini. Ada unit IT, ada unit kepegawaian, ada unit administrasi. Nah, kita kelompokkan itu dengan cara menggunakan group by. Sini ya, kita tampilkan nanti IT, administrasi dan kepegawaian.
Sama kita pakai select lagi. Select nama departemen, koma, count untuk menghitungnya nanti biar tahuan, oh misalkan jumlah unitnya kepegawaian ada berapa, terus IT ada berapa, administrasi ada berapa gitu, nanti terhitung dari menggunakan count ini di group by. Oke, kita lakukan join lagi. User, departemen, user ID sama dengan my tabel, ID. Kemudian join lagi sama departemen, on departemen, kode departemen sama dengan user departemen, titik kode departemen. Oh maaf, ada yang salah. Oh, departemen salah, kurang T departemennya. Oke, joinnya yang tadi kita kopas saja. Oke. Nah, tampil di sini untuk kepegawaian 102. Sekarang kita tampilkan menggunakan group by. Tampilkan pakai group by, select. Pakai select lagi, oke. Sama kayak tadi joinnya. Kita tambahin di sini ada group by. Group by nama departemen. Nah, nanti dia akan mengelompokkan sendiri pakai group by itu. Nama underscore departemen. Oke. Nah, salah lagi, departemennya kurang T. Oke, departemen. Oke. Oke, di sini sudah muncul tabelnya dengan isinya unit administrasi, unit IT dan komputer, unit kepegawaian. Dengan jumlah unit administrasi jumlahnya 336, kemudian unit IT dan komputer 343 dan unit kepegawaian 323. Nah, oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila masih ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.